Hai semuanya, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis telah melahirkan beberapa metode untuk menyembuhkan kanker seperti kemoterapi, radioterapi, pembedahan, dan lain-lain. Namun, seperti yang kita ketahui, pengobatan-pengobatan tersebut memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Seperti contohnya pada kakek saya. Pada saat beliau menjalani kemoterapi untuk kanker prostat yang diderita beliau, pendengaran beliau yang awalnya tajam menjadi jauh berkurang. Selain pengobatan yang saya sebutkan tadi, kemajuan teknologi juga telah menghasilkan beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengobati kanker. Salah satu metode yang ingin saya bagikan di video ini adalah pengobatan imunoterapi. Apa itu pengobatan imunoterapi? Imunoterapi adalah terapi yang menggunakan sel imun yang didapat dari donor atau pasien. Nah, apa itu terapi menggunakan sel imun? Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu agar penjelasan saya selanjutnya lebih bisa dimengerti. Hal pertama adalah sel. Nah, apa itu sel? Sel adalah materi hidup yang menyusun tubuh kita. Analoginya adalah jika tubuh kita ini adalah sebuah negara, sel adalah orang-orang yang mendiami negara tersebut. Kemudian, suatu sel akan menspesialisasikan dirinya menjadi suatu sel jenis tertentu. Seperti seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang dokter, pilot, pengacara, dan yang lain-lain. Jika sel-sel ini berkumpul menjadi satu, kita akan mendapatkan organ. Kemudian ketika kita sakit, entah karena infeksi kuman ataupun virus, tubuh kita akan menghasilkan sel-sel yang khusus untuk membasmi kuman-kuman atau virus-virus tersebut. Nah, sel-sel khusus ini disebut dengan sel imun. Begitu pula pada saat kita terkena kanker. Ketika kita terkena kanker, tubuh kita juga akan menghasilkan sel-sel imun ini untuk menghancurkan sel-sel kanker. Oke, kembali ke imunoterapi. Imunoterapi adalah terapi yang menggunakan sel imun dari pasien atau donor untuk membasmi kanker. Nah, salah satu model imunoterapi yang ingin saya bagikan di video ini adalah terapi menggunakan sel CIK atau sel CIK. Sel CIK adalah kependekan dari Cytokine Induced Killer Cells, yang artinya adalah sel killer yang diinduksi oleh sitokin. Apa itu sel killer? Apa itu sitokin? Sel killer adalah salah satu jenis sel imun yang fungsi utamanya adalah untuk membasmi sel-sel tubuh kita yang terinfeksi virus ataupun membunuh kanker. Sementara itu, sitokin adalah jenis senyawa yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi dengan sel lainnya. Keunikan dari sel CIK adalah mereka mampu mengenali dan membunuh sel kanker secara langsung tanpa melewati respon imun yang panjang. Analoginya adalah seperti menggunakan orang dalam. Mereka bisa menggunakan orang dalam ini untuk mencapai target tanpa harus melewati birokrasi panjang. Dengan kemampuan ini, sel kanker dapat langsung dibunuh dengan lebih cepat. Berikut adalah ilustrasi singkat dari terapi menggunakan sel CIK. Secara singkat, terapi ini mengambil sel darah putih dari pasien atau donor, lalu ditumbuhkan di laboratorium, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Selama di laboratorium, sel darah putih ini akan diinduksi oleh sitokin tertentu untuk berubah menjadi sel CIK. Karena pemberian terapi ini cukup menggunakan infus, terapi ini tidak bersifat invasif seperti pada pembedahan. Selain tidak invasif, terapi ini juga dapat menyembuhkan beragam jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker paru-paru, kanker usus, dan lain-lain. Kemudian hal yang paling penting juga adalah terapi ini tidak menyembuhkan respon imun yang berlebihan. Maksudnya adalah tubuh pasien tidak akan menolak sel-sel CIK ini. Jika tubuh pasien menolak, maka sel-sel imun dari tubuh pasien tersebut akan menghancurkan sel-sel CIK ini. Akibatnya, sel-sel CIK justru akan menambah beban pada tubuh pasien. Nah, kenapa bisa sel CIK ini tidak menimbulkan respon imun seperti itu? Karena sel CIK yang diterima oleh pasien berasal dari pasien itu sendiri atau dari kerabat dekat pasien, seperti orang tua atau anak. Terapi sel CIK ini ternyata juga dapat menjadi pelengkap untuk terapi-terapi konvensional.
Bahkan uji klinis menunjukkan angka hidup yang lebih tinggi pada pasien-pasien yang menggunakan kombinasi terapi kanker dengan terapi sel CIK. Semoga sampai sini penjelasan saya dapat dimengerti. Nah, mungkin para audiens bertanya, jika memang ada terapi yang seampuh ini, bagaimana bisa terapi ini tidak populer? Ya, hal ini terjadi karena terapi ini masih tergolong baru, sehingga masih banyak uji klinis yang perlu dilakukan untuk memastikan keamanannya. Data terakhir dari clinicaltrials.gov menunjukkan sudah ada 113 uji klinis yang selesai untuk terapi CIK ini, di mana 23% diantaranya atau sebanyak 26 uji klinis sudah selesai, dan hanya ada 7% atau 8 studi yang sedang berjalan. Jumlah uji klinis ini sangat sedikit. Bahkan jumlah ini hampir menyamai uji klinis untuk penyakit Ebola yang adalah wabah unik di Afrika. Bahkan jumlah uji klinis untuk kanker secara umum adalah sejumlah 27.908 studi. Tentunya jika kita bandingkan dengan uji klinis untuk terapi CIK, uji klinis untuk terapi CIK masih sangat-sangat sedikit. Teringat dengan kakek saya yang meninggal karena kanker prostat, saya ingin membagikan informasi mengenai pengobatan alternatif ini kepada para audiens. Harapannya, jika amit-amitnya nanti ada kerabat dekat atau teman dari para audiens yang terkena kanker, ada pengobatan alternatif yang lebih user-friendly yang dapat dipertimbangkan. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada klinik-klinik yang menyediakan terapi CIK ini, seperti di Jakarta dan juga di Solo. Namun untuk informasi lebih lanjutnya bisa para audiens hubungi dokter-dokter pribadi masing-masing. Oke, demikian cerita yang ingin saya sampaikan di video ini. Saya David, salah satu mahasiswa Universitas Atmajaya jurusan Magister Bioteknologi. Berterima kasih kepada para audiens yang sudah menonton hingga akhir video ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.